Saya ikhwan baru mulai kerja dengan hasil pas-pasan untuk kehidupan saya. Saya ingin menikah dengan salah satu tujuannya untuk membuka pintu rezeki. Tapi kakak perempuan saya masih belum setuju. Karena beliau menganggap finansial saya masih belum cukup. Di samping itu mungkin karena beliau juga belum menikah. Takut saya langkahi. Pertanyaannya, apakah saya boleh menikah tanpa izin keluarga saya? Walau sebenarnya saya juga belum punya calon istri. Tadi kita baca di awal ini pikirannya sudah ada pas. Baiklah, kita hargai niat yang baik daripada antum yang tidak ada niat sama sekali. Pertama sekali, saudarinya nggak punya hak menahan ini. Nggak ada hubungannya antara pernikahan antum dengan adik atau kakak perempuan antum. Nggak ada hubungannya. Kalau ibu mungkin masih bisa jadi pertimbangan. Oh, saudari kita tahan, tidak usah nikah dulu, belum ini, tidak usah pedulikan. Kebutuhan antum lihat, melangkah saja. Yang penting orang tua ridho. Itu berhubungan dengan masalah saudari, gitu kan? Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan masalah dia menentukan atau tidak, gitu. Kalau masalah bolehkah menikah tanpa izin keluarga, boleh. Laki-laki tidak butuh wali. Antum beda sama perempuan. Datang ke satu kampung, datang ke imam masjid, saya mau nikah, ditunjuk, menikah langsung. Nggak ada masalah. Yang penting syarat-syarat pernikahan dipenuhi kan. Tetapi tata keramanya keluarga tahu ya. Apalagi kita harus iklankan, maka itu sangat baik kalau keluarga memang terlibat. Tapi khusus masalah apakah wajib izin atau tidak, tentu tidak ya. Tentu tidak. Dan saya sarankan tidak apa-apa, bismillah melangkah saja ya. Dan menikah saya sudah bilang, kalau pas-pasan menikah juga dengan wanita yang cukup dengan pas-pasan itu. Yang bedaknya 20.000 ya. Yang bisa makan nasi uduk, satu bungkus itu. Kalau cari yang biasa di mall belanja 2 juta tiap bulan susah gitu kan. Akhirnya kita utang sana sini. Bagaimana jika akhwat incaran hobi dengan K-pop dan Korea-Koreaan? Bagaimana cara menasehatinya? Sedangkan dia belum menjadi tanggung jawab dan muhrim saya. Kenapa antum harus nikah dengan begini? K-pop dan segala. Hah? Cari yang muslimah, ya muslimah. Ikut Korea kenapa? Untuk apa ini? Ya? Jadi tidak usah jadikan incaran begitu. Yang incaran ini teman-teman, orang menikah bukan hanya sekedar teman ya, bukan hanya sekedar menjadi pacar yang halal, bukan. Dia memang akan jadi ibu anak-anak kita, akan jadi kadang-kadang di satu sisi dia bisa menjadi teman, sahabat bertanya, bisa menjadi tempat untuk berbicara, tempat teman untuk berbicara, bisa segala macam fungsinya banyak sekali istri itu. Jadi bukan hanya sekedar istri menikah kemudian hanya dinikmati dari sisi biologis, bukannya itu, terlalu sempit kalau rumah tangga seperti itu. Makanya teman-teman harus wanita yang dewasa, yang bijaksana ya, yang sudah siap untuk menjadi istri. Kalau antum habiskan waktu hanya untuk mengurus dia dengan kekanak-kanakannya, dengan pergaulannya, ini habis waktu untuk apa? Apalagi teman-teman yang pekerja keras, Masya Allah sudah kerja di Jakarta, butuh istri yang sudah mapan, yang siap untuk masak. Kita pulang ke rumah sudah siap, dia juga sudah siap, bukan lagi baru dipandu ya. Maka ini poin yang harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Allah alam, yang saya tahu begitu. Bahkan saya tahu seorang ikhwah, dia mengatakan, Ustaz, saya salah nggak? Kalau saya S1, saya ingin cari istri saya yang S2. Kalau saya S2, saya ingin cari yang S3. Saya tanya kenapa? Karena saya ingin seorang istri Ustaz yang sudah siap untuk melayani saya di rumah. Saya bilang nggak salah, bisa saja. Karena memang ada orang tidak mampu teman-teman mengurus anak yang masih 17 tahun, 15 tahun, 18 tahun, sibuk. Ya, kita pulang bukannya siap makanan malah minta permen. Ya. Malah minta ini dan itu. Akhirnya tidak, rumah berantakan, tidak diurus. Nah, itu bukan itu yang diharapkan dalam rumah tangga. Diharapkan orang yang sangat mapan. Makanya perlu tahu keluarganya, perlu berbicara sama keluarganya, ya, sampai di mana pendidikan rumah tangga itu yang sudah diajarkan oleh orang tuanya. Ada orang tua Masya Allah bijak, anak-anaknya dari kecil sudah dilibatkan di dapur, anak perempuannya sudah dilibatkan dalam membersihkan rumah, dilibatkan untuk menjaga adik-adik yang kecil, jadi dia sudah terbiasa. Ada tidak sama sekali ya. Ada sebagian ikhwah menikah dengan seorang akhwat yang Masya Allah di pengajian jilbabnya besar segala macam, begitu kita dia kaget. Jadi tidak tahu masak, tidak tahu buat masak nasi, nggak tahu gitu. Gimana caranya? Harus suaminya yang ajarin. Apalagi kalau goreng, apalagi kalau ini, belum pakaian, harus minta sama orang tuanya terus. Orang tuanya yang cuciin bajunya, orang tuanya segala macam. Ini tidak mendidik, sehingga ini tidak mapan gitu kan. Kita butuh rumah tangga teman-teman, orang yang sudah mapan. Ambil ilmu itu penting, betul-betul bagi yang belum menikah. Orang-orang yang mau dinikahi itu harus yang sudah siap menjadi istri.
saya mendapatkan jodoh saya. Dua dan ikhtiar sudah saya apa ini? Apakah itu cobaan buat saya? Soalnya saya sudah 27 tahun dan saya punya pekerjaan dan merasa sudah siap. Mungkin maksudnya ini sudah sampai umur 27 tahun, sudah ikhtiar tapi masih belum datang jodoh juga gitu ya. Kalau memang betul-betul ya, artinya dengan kita coba membuka diri, masih belum ada yang melamar. Misalnya kalau ini akhwat ya, kemudian memang setiap ada yang melamar terus kemudian gagal lagi, maka bersabar, nggak ada masalah. Bersabar saja, insya Allah Allah SWT akan datangkan yang terbaik. Selama kita benar di jalan Allah SWT tidak ada masalah ya. Ada banyak akhwat yang Masya Allah, Allah SWT berikan dia cobaan, nanti umur 30 tahun, 33 tahun, 35 tahun baru dia menikah, tapi diberikan oleh Allah SWT laki-laki yang cocok buat dia. Makanya teman-teman dalam berdoa dianjurkan untuk tidak tanda kutip di sini mengatur Allah. Saya pernah ingatkan itu ya, waktu kami tabligh akbar di Makassar itu dengan Dr. Ziyad Abadi hafizahullah, salah satu pakar hadis dari Jordan, pernah datang di Indonesia mengisi daurah buat dai-dai di Malang waktu itu. Kemudian beliau di Makassar, saya kebetulan ada acara tabligh akbar lalu saya terjemahkan beliau. Beliau mengatakan salah satu yang dikatakan adalah judul tabligh akbar kalau tidak salah wasiat emas para kaum salaf. Di antaranya dia bilang, saya mau berbagi ikhwan dan akhwat sekalian. Saya ini dulu waktu menikah karena semangatnya ingin punya anak yang pejuang, yang jadi dai, yang jadi mujahid, dia bilang. Maka saya bilang, ya Allah jangan engkau karuniakan aku anak kecuali laki-laki. Saya selalu bilang begitu. Maka dia bilang, subhanallah 5 kali istri saya hamil, 5 kali keguguran. Dan selama keguguran itu, anak saya semua perempuan itu. Karena dia minta kepada Allah SWT, jangan kasih anak kecuali laki-laki. Jadi 5 kali gugur terus. Sementara itu anak perempuan yang Allah kasih. Dia bilang, lalu kemudian saya temui guru saya, kebetulan beliau muridnya Syekh Albani, rahimahullah. Maka dia bilang, saya tanya sama Syekh Albani, Syekh, tolong nasihatin saya, doakan saya supaya saya dikasih anak. Maka Syekh mendoakan, semoga Allah karuniakan kau anak yang soleh, laki-laki atau perempuan, gitu kan? Padahal Syekh tidak tahu permasalahan dia bilang, tidak tahu kalau istri saya sudah keguguran sampai 5 kali. Maka saya pun berdoa seperti apa yang guru saya berdoa, ya Allah karuniakanlah saya anak yang soleh atau soleha. Maka setelah itu lahirlah anak. Saya kebetulan pernah datang ke Jordan, ke rumah beliau di Amman, diundang makan waktu itu sebelum masuk ke Palestina. Maka pada saat itu makan di rumah dilihatin sama dia, ini Khalid anak-anak saya, anak laki-lakinya ada berapa, 3 orang atau 4 orang, ada anak perempuannya, tapi anak perempuan karena sudah dewasa di dalam. Dia bilang, alhamdulillah saya sekarang punya anak 6 atau 7, anak dia laki-laki dan perempuan ya, selang-seling satu sama yang lain. Dia bilang setelah saya berdoa begitu, alhamdulillah istri saya hamil, melahirkan normal semuanya, dan sampai sekarang semuanya sehat gitu kan. Artinya teman-teman, minta kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, ya Allah karuniakan saya pasangan yang soleh dan soleha. Tidak usah sebutkan kriterianya. Ya Allah saya mau yang tinggi, yang putih, yang begini dari keturunan ini. Jadi kalau belum ada itu tunggu sampai datang, gitu kan. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah SWT, nanti Allah tunjukkan kepada kita, insya Allah itu akan lebih mudah ya. Karena kebanyakan juga ini tadi saya bilang, kalau seandainya memang yang bertanya ini sudah ikhtiar dan belum datang, bersabar. Tapi kalau sudah datang dan dasarnya kita banyak menolak, maka ini harus hati-hati. Waktu Nabi SAW melamarkan buat Julaibib. Julaibib ini sahabat Nabi, memang disebutkan cirinya begitu ya, wajahnya agak kurang, fisiknya kecil ya. Sampai waktu dia meninggal mati syahid itu diangkat oleh Nabi SAW dengan 1 telapak tangan, karena kecilnya sahabat Nabi. Nabi SAW sayang sekali sama Julaibib. Sampai beliau mengatakan, Julaibib bagian dari aku bagian dari Julaibib ini. Waktu mati syahid. Dan memang betul-betul walaupun badannya kecil tapi imannya kekar. Dia waktu ditemukan di perang Uhud meninggal, itu ada 6 atau 7 orang kafir mati di sekitar dia, dibunuh oleh dia. Yang jelas Nabi SAW datang ke rumah seorang Ansar, terkenal punya anak gadis cantik dan pintar, orangnya punya kelebihan wanita tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan setelah salam, saya punya hajat dengan anak perempuan kalian. Artinya seperti Nabi mau lamar. Tiba-tiba mereka sangat senang mengatakan, kalau untuk anda ya Rasulullah, silahkan. Jadi setiap saat kami bisa menerima lamaran itu. Kata Nabi SAW, bukan buat saya, tapi untuk Julaibib, gitu kan? Maka kata mereka, kalau Julaibib kami pertimbangkan ya Rasulullah, gitu. Karena memang Julaibib dikenal orangnya fisiknya kurang, paras wajahnya kurang, gitu loh. Tapi hikmahnya luar biasa. Ternyata anak perempuan ini orang beriman kepada Allah. Lalu dia kata Nabi SAW, cobalah tanya anak kalian. Maka mereka tanyalah, ditanyakan. Lalu kata perempuan tersebut tiba-tiba membuat kaget orang tuanya, jangan tolak lamaran Nabi SAW untukku. Maka diterimalah lamaran Julaibib, dan akhirnya perempuan itu menceritakan, setelah itu betul Allah memberikan ya taufik dan kemuliaan dengan Julaibib ini. Dan dia mati syahid, pasti dia masuk surga gitu kan. Begitu juga dengan kasus waktu menikahnya Zainab binti Jahash dengan
Zaid bin Harithah, walaupun nanti cerai. Tapi Nabi SAW memberikan pilihan. Menikahnya Bilal dengan wanita-wanita mulia dari Ansar. Itu semua pilihan Nabi SAW. Artinya, kalau telah datang teman-teman, bukan cuma sekedar fisik jadi tolok ukur, tapi minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah Subhanahu Wa Taala baik. Mungkin itu yang terbaik buat kita, gitu kan? Kalau kita tulus menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan bisa ubah keadaan-keadaan mungkin di mata orang biasa, tapi di mata kita punya kelebihan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Mungkin kalian suka sesuatu tapi itu buruk buat kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Atau kadang-kadang kalian membenci sesuatu tapi itu lebih baik buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu masalah itu. Jadi mungkin Allah alam saran saya untuk penanya seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami masalah ini.